Ada banyak pembicaraan dan liputan tentang kemungkinan adanya pembunuh berantai yang mengintai wilayah New England setelah mayat demi mayat mulai bermunculan awal tahun ini. Nah, tebak apa? Sementara semua itu terjadi, polisi menangkap seorang pria yang menurut pihak berwenang sekarang bisa jadi memang seorang pembunuh berantai di Massachusetts. Kami akan membahasnya bersama reporter yang mengikuti cerita ini sejak awal. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Apakah Anda ingat ketika kami membahas apakah ada pembunuh berantai yang meneror New England? Ini terjadi pada musim semi dan musim panas lalu. Dilaporkan bahwa ada 13 mayat yang ditemukan di wilayah tersebut selama beberapa bulan. Mayoritas wanita ditemukan di Rhode Island, Connecticut, Massachusetts, dan Maine sejak Maret. Misalnya ada 2 mayat perempuan yang ditemukan di hutan pinggiran kota Milton, Massachusetts pada bulan Juni. Pada bulan April, seorang wanita ditemukan tewas di dekat jalur sepeda di Springfield, Massachusetts. Sisa jenazah wanita ditemukan di tepi sungai Connecticut, Rocky Hill. Pada bulan Maret, seorang wanita ditemukan di hutan Foster, Rhode Island. Dan lihat, meskipun setiap kasus berbeda, identitas banyak korban telah dikonfirmasi. Pihak berwenang menyatakan ini insiden terpisah dan terisolasi. Sebagian besar yang coba dilakukan polisi adalah menenangkan ketakutan publik akan adanya pembunuh berantai yang berkeliaran. Namun mereka tak bisa menghentikan spekulasi online bahwa semua ini saling terkait. Tapi sekarang ini adalah sesuatu yang tidak mendapatkan cukup perhatian. Di tengah semua kejadian ini, Boston 25 melaporkan bahwa mungkin sebenarnya ada seorang pembunuh berantai yang telah tertangkap. Izinkan saya tegaskan, dan saya tidak nanti mengatakan orang yang terkait langsung dengan semua kematian yang saya sebutkan. Saat ini tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu. Nanti akan saya bahas, mungkin mustahil dia melakukannya. Mungkin hanya 1 atau 2 kasus yang perlu dibahas di sini. Namun ini perlu ditegaskan, bukan berarti membenarkan semua orang yang berkata, oh ada pembunuh berantai dan pihak berwenang bilang tidak ada. Sekarang ada pembunuh berantai. Saya tidak mengatakan itu. Tapi ada hubungannya atau tidak dengan apa yang baru saja saya sebutkan. Itu tidak mengurangi fakta tentang apa yang akan saya sebutkan, apa yang dituduhkan kepada pria ini. Bagaimana kita bisa tidak membahas penangkapan seseorang yang diduga terkait beberapa kematian di daerah itu? Seolah masyarakat sedang memburu pembunuh berantai, kini pihak berwenang mungkin telah menemukan satu lagi di daerah tersebut. Saya ingin membahas Kevin Leno, 38 tahun yang didakwa 2 pembunuhan tingkat pertama atas kematian 2 pria tunawisma. Tapi mungkin ada kemungkinan kecil bahwa mereka sedang menyelidiki dia terkait dengan kematian lain, mungkin yang baru saja kita bicarakan. Saya ingin membahas Kevin Leno, 38 tahun yang kini didakwa 2 pembunuhan tingkat pertama atas kematian 2 pria tunawisma. Dia didakwa Agustus lalu. Ada banyak hal untuk dibahas, jadi saya ingin membahas yang kita ketahui dan menghadirkan tamu spesial. Saya naman si dan jurnalis Bob Ward dari Boston 25 News, pembawa acara New England Unsolved, yang telah meliput perkembangan ini. Bob, terima kasih atas waktunya. Saya sangat menghargai kehadiran Anda di Sidebar ini. Mari kita mulai. Apa yang kita ketahui tentang keadaan penangkapan Leno? Bagaimana dia ditangkap? Ini terjadi musim panas lalu ya? Ya, begitu. Dia sudah ditahan selama beberapa tahun dan dia ditangkap di Louisiana sebagai buronan atas kasus pembunuhan di Montana. Jadi dia sudah ditahan dan selama dia ditahan, tuduhan baru ini diajukan terhadapnya. Apa yang secara spesifik dituduhkan kepadanya dengan tuduhan baru ini? Dia didakwa dengan pembunuhan tingkat 1 atas kematian 2 pria di wilayah Boston. 1 terjadi sejak tahun 2010, yang lainnya pada tahun 2012. Ini Gary Melanson dan Douglas Leon Clark, benar? Tepat sekali. Apa yang kan kita ketahui tentang apa yang terjadi pada mereka? Apa teori jaksa saat ini? Apa yang mereka tuduhkan padanya? Dalam kasus Melanson pada tahun 2010, Leno tinggal di sebuah perkemahan tunawisma di Lowell yang letaknya cukup dekat dengan New Hampshire di utara Boston. Dan dia tinggal di sebuah area di sana dan dia terlibat pertengkaran dengan Melanson. Dia kesal karena Melanson menyalakan api di perkemahan dan mengira itu akan menarik perhatian polisi. Dan dia dengan kejam, tuduhannya adalah bahwa dia dengan kejam memukuli Melanson sampai tewas dan membaringkan tubuhnya di atas tenda di perkemahan
tunawisma. Penyebab kematian tidak dapat ditentukan. Dan jadi Leno, 2 tahun kemudian, berada di perkemahan tunawisma di Harvard Square di Cambridge, Massachusetts, tepat di seberang sungai dari Boston. Dia tampaknya mendapat ide bahwa dia ingin membersihkan populasi tunawisma, orang-orang yang tidak punya tempat tinggal di Harvard Square, tempat orang-orang biasa nongkrong. Dan dia bertemu dengan Douglas Leon Clark. Dan ceritanya adalah Douglas Leon Clark ditemukan tewas di tepi sungai, Sungai Charles. Diduga itu adalah akibat overdosis. Tapi sekarang mereka mengatakan bahwa Leno sengaja memberinya hot shot, yaitu overdosis fatal heroin dan beberapa obat lain. Dan itulah keadaan di antara kedua kasus itu. Berikut penjelasan saya. Saya melihat ini dari Departemen Kepolisian Lowell. Tertulis seperti ini. Pada sore 29 November 2010, polisi Lowell menerima telepon anonim yang melaporkan adanya mayat di bawah jembatan Rogers Street. Sesampai di lokasi, mereka menemukan tubuh Gary Melinson di atas tenda roboh dengan banyak luka jelas. Hasil autopsi yang dilakukan oleh kantor kepala pemeriksa medis menyimpulkan bahwa dia mengalami cedera akibat benturan tumpul di kepala, tubuh, dan anggota tubuhnya, termasuk tulang rusuk yang patah, paru-paru yang kolaps, serta patah pada lengan kirinya. Kata dia, cara kematiannya awalnya dinyatakan tidak dapat ditentukan. 2 tahun kemudian, pada 2 Agustus 2012, polisi Cambridge mendapat telepon tentang pria tak sadarkan diri di 975 Memorial Drive tepi Sungai Charles. Setibanya di lokasi, polisi menemukan tubuh Douglas Leon Clark, 30 tahun yang sering dipanggil Rage. Selanjutnya disebutkan bahwa pemeriksaan toksikologi pada darah korban menunjukkan adanya konsentrasi morfin yang cukup tinggi, serta kodein, etanol, dan gabapentin. Kematiannya dicatat sebagai kecelakaan akibat penyalahgunaan zat akut dan kronis. Tidak ada bukti saat itu kematian disengaja. Jadi Bob, apa yang berubah? Saya rasa sesuatu terjadi tahun 2018 benar. Apa yang membuat mereka membuka kembali kasus ini? Dan saya masih mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terangkai, tapi mereka, polisi negara bagian yang bekerja sama dengan Kejaksaan Distrik Middlesex, sedang menangani kasus lain, namun mereka berhasil mendapatkan informasi terkait pembunuhan Melanson. Mereka sudah bicara dengan saksi dan mendapat gambaran lebih jelas tentang kejadian di Lowell. Sehingga itulah yang membawa mereka ke sana. Dan mereka juga mendapatkan beberapa informasi setelah mereka memiliki namanya, itu juga. Mereka mulai mencari keberadaannya. Lalu mereka mulai melacaknya kembali ke Clark dan melihatnya lagi. Dan begitulah mereka mengembangkan tuduhan terhadap Douglas Leon Clark. Dia juga divonis bersalah dalam kasus lain terhadap tunawisma pada 2012. Pada tahun yang sama dengan Douglas Leon Clark, inilah Norman Warrior. Dan dia ditemukan di sebuah dermaga di pelabuhan Boston, di belakang Boston Garden, di sebuah area yang disebut Taman Paul Revere. Dan tubuhnya ditemukan di sana dalam keadaan babak belur, tapi dia masih hidup, dan dia meninggal beberapa hari kemudian akibat trauma benda tumpul. Dan akhirnya Leno dikaitkan dengan pembunuhan itu. Dan dia sedang menjalani hukuman untuk kasus itu. Tapi itu adalah 3 kasus. 3 kasus sebelum dia pergi ke Montana tahun 2000, 2012, dan 2012 lagi. Jadi kamu bicara tentang 4 kematian Telfor apa negara bagian yang sekarang terhubung dengannya. Omong-omong, kita tahu nggak bagaimana dia pindah tempat dan apa yang dia lakukan? Banyak hal tentang Kevin Leno yang belum kita ketahui, saya masih mencari tahu. Kita hanya tahu dia pernah tinggal di Lowell, tapi saya kurang tahu latar belakang dan perpindahannya ke Cambridge. Kamu bisa jalan kaki, tapi itu sangat jauh, puluhan mil. Tapi dia bisa berpindah-pindah. Lalu bagaimana dia bisa sampai ke Montana? Dan kenapa dia pergi ke Montana? Kita tidak tahu. Ya, tapi kan nonton Gary, kamu tahu yang katanya dia dipukuli di Stewie dengan tongkat bisbol. Katanya ada perselisihan soal menyalakan api karena itu akan menarik perhatian. Itu berasal dari Douglas, kamu tahu. Sepertinya saya rasa tuduhannya sekarang. Dia adalah bagian dari komunitas tunawisma ini. Tapi sebenarnya dia punya niat buruk terhadap mereka. Ya, dia punya, dari apa yang kita lihat, dia benar-benar punya masalah kemarahan.
Dia punya masalah dengan seseorang, lalu dia langsung marah tak terkendali, dan dia mengejar orang-orang itu. Dan kau tahu, semua korban ini tunawisma, mereka tidak punya rumah dan jarang mendapat perhatian. Saya akan mengatakan bahwa jaksa wilayah Suffolk dengan kasus Norman Ferrier, dia memang mengadakan konferensi pers tentang itu dan dia meminta bantuan publik ketika Norman ditemukan, kau tahu, terluka parah di dermaga di Charlestown. Di sana sebenarnya bukan tidak ada yang peduli, hanya saja kasus ini tidak mendapat perhatian seperti jika ini kasus predator. Misalnya situasi di mana seseorang mengintai seperti pembunuh berantai stereotip Ted Bundy. Tapi, itulah yang membuat saya tertarik saat tahu pria ini ditangkap dalam kasus baru. Pertanyaannya, berapa banyak kasus lain di luar sana? Karena tak ada yang tahu tentang dia. Dia ditangkap untuk kasus tahun 2012 di Suffolk County dan kasus tahun 2014 di Montana. Dia mendapat hukuman 40 tahun untuk itu. Tapi kau tahu, ada banyak waktu dan ruang baginya untuk bergerak. Kemungkinan korban bertambah dan saya sangat khawatir soal itu. Kau tahu, di media kita tidak mencatat kematian para tunawisma ini dan kau tahu, salah satunya diduga karena overdosis, jadi itu tidak akan masuk dalam perhatian kita. Jadi menurut saya, cukup luar biasa bahwa polisi negara bagian di Middlesex County yang letaknya tepat di luar Suffolk, bagaimana unit itu bisa menghubungkan semuanya. Tidak, no, kamu mengangkat poin yang mengganggu. Dan memang masalah kurangnya fokus serta perhatian pada segmen populasi ini. Jadi cukup meleskan melihat mereka memberikan perhatian baru, menyelidiki, dan mengajukan tuntutan terhadap dua orang ini. Ya, tapi supaya jelas kita tidak mungkin Leno terhubung dengan kematian Kaam Tiam yang mulai bermunculan pada bulan Maret tahun ini di wilayah New England kan. Saya sudah bilang, kami telah membahas semua kematian itu secara mendalam. Nah, sejauh yang saya tahu, kecuali Anda membicarakan mayat yang sudah ada di sana selama bertahun-tahun, dia tidak terhubung langsung dengan rumor tentang pembunuh berantai di New England ini. Kebetulan saja, seperti yang sedang dibicarakan, apakah ada seseorang yang terhubung dengan semua kematian ini? Anda punya seseorang yang diduga telah membunuh di daerah ini. Tahukah engkau? Sebenarnya kau benar. Dia telah dipenjara sejak sekitar tahun 2015. Jadi, dia tidak mungkin melakukan beberapa kasus yang sedang kita dengar ini. Namun, saya hanya ingin menyampaikan ini. Salah satu kasusnya melibatkan penemuan sebuah tengkorak manusia di Plymouth, Massachusetts, di selatan Boston. Jadi kita tidak tahu banyak tentang keadaan tengkorak itu. Kami dengar itu tengkorak kecil, tapi tidak tahu sudah berapa lama di sana atau milik siapa. Kami juga, Anda tahu. Jadi menurut saya ada kemungkinan yang sangat kecil, tapi bukan nol, bahwa dia bisa saja terhubung dengan sesuatu seperti itu. Dan juga apakah Anda tahu apakah pihak berwenang sedang mencoba mengklarifikasi tahu apakah dia terhubung dengan hal ini atau dengan kematian-kematian yang kami sebutkan tadi. Maksud saya mayat-mayat yang mulai ditemukan awal tahun ini. Saya rasa mereka sedang mencari tahu apakah dia terhubung dengan kasus-kasus lain yang ada di wilayah ini. Pada saat bersamaan, mereka juga memberitahu departemen dan tempat lain bahwa mereka telah menangkap orang ini dan menanyakan ada kasus di luar yurisdiksi mereka yang mungkin terkait. Terakhir kali saya cek, mereka belum mendengar kabar dari siapapun, tapi saya tidak tahu apakah informasinya sudah tersebar. Hal seperti ini jarang dilaporkan, kamu tahu? Kamu tahu, lucu juga kamu menyebutkan itu. Karena waktu saya menulis ini dan menelitinya, hanya laporan darimu yang saya temukan tentang hal itu. Saya hanya mendapat laporan darimu. Menurut saya, ini perlu disebarluaskan saat kita membahasnya. Right. Yakin TBK kerja backseat dari pers kamu untuk melakukan itu. Kamu sempat berbicara dengan jaksa wilayah Middlesex County, Marion Ryan kan? Apa yang dia katakan kepadamu tentang semua ini dan mungkin kekhawatirannya tentang hal ini, Leno yang diduga terlibat dalam lebih banyak kematian, diduga sebagai pembunuh berantai? Dia langsung mengatakan kepada saya bahwa Kevin Leno adalah seorang pembunuh berantai. Hal itu cukup mengejutkan saya karena berdasarkan pengalaman bekerja di New England, saya pernah meliput kasus pembunuhan berantai lain. Itu sangat sensitif. Saya sudah melihat kejadiannya. Tapi dia berani dan berkata,
Tidak, dia pembunuh berantai. Menurut Departemen Kehakiman, itu adalah dua pembunuhan yang tidak berkaitan. Dan dia sudah punya dua yang membuat dia dipenjara dan mereka akan menuntut dua lagi. Jadi dia sangat khawatir tentang hal ini. Dan saya tahu bahwa polisi negara bagian yang tergabung dalam unit itu, unit kasus dingin di Middlesex County, mereka juga sangat khawatir tentang hal ini. Karena kamu tahu, di sini epidemi fentanyl telah merenggut begitu banyak orang. Ada banyak orang hilang di sini di Massachusetts, dan saya yakin di seluruh negeri juga. Tapi di daerah saya, tempat saya melaporkan, ada konsentrasi orang hilang. Saya berusaha mengerjakan sebanyak mungkin kisah seperti ini. Dan ini menimbulkan kemungkinan, sudah berapa lama orang-orang ini hilang? Apakah ada Kevin Leno lain? Ini pria yang tinggal di perkemahan tunawisma, di luar pantauan, di luar jaringan. Jika ini terjadi melibatkan orang ini, kemungkinan besar masih ada lagi di luar sana. Semua itu dipertimbangkan di sini. Sekarang Jaksa Wilayah Ryan berkata, kutip, tuduhan ini menunjukkan pola kekerasan, di mana terdakwa diduga menargetkan dan menyerang anggota masyarakat yang paling rentan. Kasus yang dinyatakan diakusakan pembunuhan oleh pemeriksa medis membuat keluarga dan teman Tuan Melanson serta Tuan Clark hanya mendapat sedikit atau informasi salah soal apa yang terjadi pada mereka. Aisdats membentuk unit kasus dingin PCD berkomitmen meninjau bukti dan memanfaatkan semua kemungkinan demi memberi jawaban pada keluarga. Di dalam sejauh ini, masuk penyelidikan yang teliti dan pengembangan bukti-bukti baru, kami berhasil mengungkap kebenaran di balik kematian Gary Melanson dan Douglas Leon Clark. Anda tadi menyebutkan bahwa Leno sudah menjalani hukuman atas pembunuhan Norman Barrier di Charlestown pada tahun 2012. Untuk Jack Gilbert Berry di sebuah perkemahan tunawisma di Missoula, Montana 2 tahun kemudian. Ini menarik, saya dengar Anda berbicara dengan seorang jurnalis warga yang pernah bertemu Kevin Leno, benar? Ya, pada saat itu, jurnalis tersebut bekerja untuk para tunawisma di Missoula. Dia sedang melakukan kegiatan penjangkauan, pekerjaan sosial, jadi dia tahu dan dia melihat Kevin Leno. Dia tidak terlibat secara dekat dengannya, tapi dia sangat mengetahui tentangnya karena ini menarik. Dia menarik sekelompok kecil orang di sekitarnya seperti keluarga geng kecil dan mereka sering bergerak bersama. Dan pembunuhan Barry dilakukan oleh seseorang yang dekat dengan Leno. Dan begitulah kejadiannya. Dan kemudian mereka semua tercerai-berai, mereka semua pergi, katanya padaku, mereka semua menghilang. Kelompok kecil ini menghilang. Jadi Barry ditemukan. Kau tahu, dia pembunuhan itu benar-benar luar biasa. Maksudku dia dipukuli, dia ditembak di kepala. Leno diduga mengukir, membuat ukiran di kulit korban. Aku pikir dia buang air kecil di tubuh itu, lalu mendorong tubuhnya ke sungai. Dan di sanalah tubuh Barry ditemukan. Namun Leno lalu menghilang, begitu juga kelompok kecil orang ini. FBI mengeluarkan peringatan dan akhirnya Leno ditemukan di Louisiana. Dan jurnalis warga Travis, dia memberitahuku bahwa dia khawatir tentang seorang pria yang sering bersama Kevin Leno dan merupakan bagian dari kelompok itu di perkemahan di Montana. Dia bilang bahwa pria bernama Monty ini merawat anjing pitbull yang dimiliki kelompok itu. Dia bepergian bersama mereka, tapi tidak ditemukan dimanapun. Semua orang lainnya sudah ditemukan, tapi pria itu, Monty Swanson, masih hilang. Dan dia khawatir bahwa Kevin Leno bertanggung jawab atas hilangnya orang itu, dan mungkin juga kematiannya. Itu sangat masuk akal. Seperti yang saya bilang, profil pria ini memang mudah marah. Dan sepertinya, kamu tahu, sepertinya itu semakin parah. Saat dia tiba di Montana, diduga dia sudah membunuh 3 orang di Massachusetts. Dan pembunuhan terhadap Jack Gilbert Berry itu benar-benar di luar batas. Jadi jika ada pertengkaran lain, jika sesuatu terjadi antara Leno dan Monty Swanson, di mana dia mungkin berada, jadi Travis Mathier punya blog dan dia sudah mengangkat kemungkinan itu. Dan dia berusaha membuat pihak berwenang di sana memperhatikan dan benar-benar mengembangkan informasi. Mungkin menemukan Monty, karena dia berpikir bahwa Monty bisa jadi korban kelima.
saya tanya, atau Anda adalah pihak berwenang. Apakah mereka sudah membicarakan hal ini? Apakah mereka sedang menyelidiki apa yang terjadi pada Monty? Apakah mereka bekerja sama dengan Travis? Apakah ada keyakinan? Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Saya mencoba untuk mendapatkan seseorang dari Montana untuk berbicara dengan saya demi cerita saya, tapi saya tidak terlalu berhasil melakukannya. Bagaimana status kasus Kevin Leno? Saya dengar dia sudah menjalani sidang pertama atas tuduhan baru ini pada bulan Agustus, benar? Maksud saya, apa yang kita ketahui tentang status kasusnya? Dia akan kembali ke pengadilan pada 1 Desember di Middlesex County untuk sidang pemeriksaan kemungkinan alasan. Jadi, kamu tahu, kami akan memperhatikan. Dia akan berada di pengadilan pada hari yang sama ketika persidangan Brian Walsh dimulai. Oh, wow, oke. Aku tahu. Jadi itu akan jadi gila. Ya, maksudku keduanya adalah cerita penting. Ya, benar. Jelas, Brian Walsh sedang mendapat banyak perhatian sekarang. Aku penasaran bukti apa yang akan muncul sebagai lawan. Ya, itu hal menarik dari sidang pendahuluan atau penyebab kemungkinan. Ya, penuntut menunjukkan bukti mereka. Tapi, menurut apa yang perlu mereka sampaikan. Ada alasan kuat kasus ini dibawa ke persidangan dan kita mendapat informasi baru. Saya nyosin beralih topik sebentar. Saya pada ingin kembali membahas rumor tentang pembunuh berantai New England ini. Oke, dan jelas kita sudah membahas sebelumnya apakah Leno mungkin terkait dengan setidaknya satu dari kematian tersebut. Tapi sebelum saya mendengar pendapatmu, saya ingin memutar sesuatu. Cuplikan singkat dari wawancara sebelumnya yang saya lakukan tentang cerita ini dengan mantan profiler kriminal FBI Candace DeLong. Ini hari Minden dia katakan. Jadi saya harus bertanya padamu, menurut pendapat profesionalmu, apakah kamu pikir ada kasus-kasus ini yang saling berhubungan? Apakah menurutmu kita punya seorang pembunuh berantai di antara kita? Tidak mungkin, dan tidak ada bukti tidak ada bukti sama sekali tentang itu. Mungkin saja nanti terbukti bahwa beberapa dari mereka saling terkait, tapi saat ini tidak ada bukti. Berbicara jenazah, tapi setidaknya satu jenazah sudah sangat membusuk ketika ditemukan, sehingga mereka bahkan tidak bisa mengetahui bukan hanya penyebab kematiannya, apakah itu pembunuhan, kecelakaan alami. Mereka bahkan tidak bisa mengetahui jenis kelaminnya sampai dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Jadi menurutku rumor di internet itu memang seru, tapi masih terlalu dini. Ya, jadi Bob, kembali ke cerita pembunuh berantai New England ini, teori yang sedang ramai di media sosial. Bisa ceritakan tentang ini? Apakah kamu sudah menyelidiki? Apakah komunitas masih khawatir? Apa yang bisa kamu ceritakan? Orang-orang khawatir tentang hal ini. Saya mulai melihat minat terhadap ini meningkat di media sosial sejak awal tahun. Dan saya melihat bagaimana orang-orang berkata, ada mayat ditemukan di sini, mayat ditemukan di sana. Dan maksud saya, ribuan orang tiba-tiba mulai membicarakan kemungkinan ini. Jadi saya mulai menelepon tentang kasus-kasus yang ada di sekitar wilayah saya dan mencoba mencari tahu apakah itu mungkin, apakah mayat ini terhubung dengan yang itu. Kamu tahu apa yang terjadi dengan kasus-kasus ini? Dan saya menemukan dari hasil telepon saya pada awal tahun ini bahwa mereka tidak saling terkait, bahwa beberapa kematian ini adalah bunuh diri. Beberapa di antaranya adalah kecelakaan. Tapi, kamu tahu, tidak ada yang ditangkap untuk beberapa kasus ini. Saya sering mengatakan penegak hukum masih skeptis menghubungkan semua kasus itu. Dan itu semacam nada yang saya dapatkan. Tapi itu sebenarnya tidak benar-benar menenangkan siapapun. Maksud saya, orang-orang tetap khawatir tentang hal itu. Saya dengar, terutama mahasiswa, mereka melihat ini dan khawatir pergi ke tempat umum. Jadi ini bukan kepanikan di sini, tapi tetap ada di benak semua orang. Dan saya pikir kekhawatirannya sudah agak mereda, tapi ada kasus pembunuhan berantai lain di New England. Kevin Leno adalah yang terbaru yang kami ungkap. Tapi ada pembunuh berantai New Bedford di New England dari akhir tahun 80-an. 9 wanita tewas, 2 hilang. Itu belum terpecahkan. Ada kasus lain di Worcester yang disebut kasus Maine South Woodsman. Itu, kalau tidak salah, 5 wanita. Ada seorang tersangka di penjara sekarang yang ditahan karena pembunuhan lain yang bukan bagian dari kasus itu, tapi kasus Maine South Woodsman itu sendiri belum pernah terpecahkan. Dan ada beberapa kasus lain juga.
Jadi menurut saya, salah satu hal yang sering membuat orang terpaku saat membicarakan pembunuh berantai adalah mereka langsung memikirkan predator seksual. Tipe seperti Ted Bundy, John Wayne Gacy, atau Jeffrey Dahmer. Faktanya, ada pembunuh berantai lain dengan motif berbeda. Itulah yang diduga terjadi pada Tuan Leno. Dan itu membuat mereka, Anda tahu, sama berbahayanya dengan kasus-kasus terkenal lainnya. Dan di sini, di Massachusetts, kita memang memiliki kasus pembunuhan berantai yang belum terpecahkan selama puluhan tahun. Saya tahu saat pembunuh berantai Long Island ditangkap, saya langsung mendapat telepon soal apakah dia pernah ke Massachusetts. Ternyata memang pernah. Tapi sepertinya tidak ada yang bisa mengaitkan dia dengan New Bedford atau dengan Maine South. Tapi itu adalah sesuatu yang sedang dipikirkan orang, dan semoga orang-orang peduli tentang hal itu tidak terlalu berlebihan, tapi memang itu adalah sesuatu yang sedang terjadi. Para pembunuh berantai datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Tidak ada resep khusus untuk orang seperti ini. Tidak, itu 100% benar. Ini memang menakutkan untuk dipikirkan. Bob Ward, terima kasih banyak sudah hadir dan pelaporan Anda sangat bagus tentang hal ini. Saya sangat menghargai Anda. Terima kasih. Terima kasih. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini dari Sidebar. Terima kasih banyak kepada semua yang sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Ikuti Bena di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.